bantu aku gagalin rencana Mas Jujaran kembali ke kantor lagi. Karena kalau sampai dia kerja, udah bukan nggak mungkin lagi ingatannya akan pulih kembali. We are very glad to hear that. Kita juga sangat kangen kerjasama dengan Om Wijaya. Putih! Mulai sekarang, jangan bantah apa kata Mama dan Papa. Bu Sarah sama Merah itu ternyata jahat banget, Om. Bu Sarah sudah ngurung Papa, Om. Dan Putih nggak boleh ketemu sama Papa. Ternyata kecurigaan Om selama ini tuh bener. Aku anterin kamu. Oke? Mendingan lo urusin tuh orang tua lo yang sakit jiwa itu. Oke? Takut ntar dia kenapa-napa lagi, iya kan? Merah! Kenapa Merah ngomong kayak gitu ya? Jangan-jangan Merah sama Bu Sarah sudah ngerencanain sesuatu untuk nyalakain Papa. Ya Allah. Oke, kita mau kemana? Kamu jalan aja dulu, nanti langsung aku arahin. Putih. Mau kemana kamu? Saya mau ngeliat keadaan Papa saya. Berani-beraninya kamu ngaduin saya ke om kamu. Kamu pikir saya nggak tahu gerak-gerik kamu di luar sana? Kok Bu Saras bisa tahu aku nemuin Om Salman? Apa ada orang kantor yang jadi mata-matanya Bu Saras? Kamu udah mulai berani sama saya ya? Ikut saya. Ibu mau apa? Lepasin saya, Bu. Kamu harus dikasih pelajaran. Sini. Kamu lihat itu. Banyak yang bocor kan? Benerin gentengnya. Bu, tapi saya nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa ke tempat yang tinggi-tinggi. Malah pakai takut segala, itu bukan urusan saya. Mana saya tahu cara benerin genteng? Udah cepet kerjain sana. Tapi saya kalau di tempat ketinggian, saya suka pusing, Bu, palanya. Saya takut jatuh nanti. Kamu tuh banyak alasan ya, manja banget. Putih, kalau kamu bener-bener sayang sama papa kamu, kerjain sekarang. Iya, Bu, saya kerjain. Tapi saya mohon jangan sakitin papa saya. Ya udah, ngapain nunggu di sini? Udah, langsung naik ke atas. Ya udah, nunggu apa lagi? Pakai takut ketinggian segala. Tawan biasa susah. Buruan, Putih. Itu aja takut. Udah ketemu belum? Usaha dikit kenapa? Pokoknya kalau belum sampai bener tuh bocor genteng, belum boleh turun. Usaha dong, Putih. Itu aja susah banget sih. Biar usaha dikit. Cari ya masalahnya sampai di mana, Putih. Saras jahat banget sih. Aku benar-benar nggak bisa benerin genteng. Kalau jatuh gimana? Kasian si Putih. Berdiri di ketinggian aja dia takut. Aduh, mana lagi banyak petir lagi. Astaga. Pasti dia panik banget. Nanti aja dia benerin gentengnya.
daripada disambar petir. Manja banget sih jadi anak. Loh, tangganya mana? Ya Allah, gimana nih turunnya? Astagfirullahaladzim. Aduh, pusing banget lagi. Bu Saras, tolong Bu. Ais pakai teriak-teriak segala. Berisik tahu. Papa. Bu Saras, tolong Bu, saya nggak bisa ketinggian Bu. Mending aku dengerin lagu aja. Udah dengerin dia ngoceh mulu. Suruh ngerjain tugas gampang aja nggak bisa. Aku takut. Putih, udah selesai belum? Bi, makasih ya udah nolongin aku. Aku kira aku bakalan jatuh tadi, aku panik banget. Iya, untung aja Bibi datang tepat pada waktunya. Jadi bisa nolong Non Putih. Tapi Bibi kan udah gak kerja lagi di sini. Kalau Bu Saras tahu gimana, dia pasti marah banget, Bi. Itu dia Non Putih. Biromlah teh kepikiran terus sama Non Putih. Jadi pas kita pergi dari sini, Biromlah pengen balik terus ke sini. Katanya sih takut kalau Non Putih kenapa-napa. Iya, Bibi kepikiran Non. Tuh kan, bener kan pikiran Bibi kan, Yun? Non Putih kenapa-napa kan? Buktinya tuh hampir aja cilaka. Keadaan di rumah ini udah bener-bener berubah. Ternyata Bu Saras baik tuh cuma ada maunya doang, Bi. Sekarang Papa dikurung di kamar. Geningan? Masya Allah, Non. Serius, Non? Bener kan, Yun? Saya ngelihat Bu Saras pertama kali tuh udah beda. Perasaan saya tuh udah pasti ada yang nggak beres, ya kan? Tenang aja, Non. Bibi pokoknya selalu bantuin Non. Beda sama almarhum Bu Dewi tuh. Bagaikan bumi sama langit. Saya jadi merasa utang budi gitu karena Bu Dewi banyak banget membantu Bibi. Non, pokoknya Non Putih jangan takut ya. Bibi bakalan bantuin Non di sini. Sekalian bantuin Non untuk kembalikan ingatannya Pak Wijaya. Makasih banyak ya, Bi. Tapi gimana caranya ngembaliin ingatannya Pak Wijaya? Aku tahu caranya. Emang pintar kamu mah. Kumaha caranya? Aku minta tolong supaya Bibi kumpulin barang-barang peninggalan almarhumah Mama sebanyak-banyaknya. Siapa tahu dengan ngasih tahu barang-barang itu Papa bisa ingat lagi. Hanya hese atur itu mah susah. Gimana? Stop. Tenang aja, Non. Barang-barangnya Bu Dewi udah Bibi simpen di gudang. Pinter. Romlah. Putih? Mana sih Putih? 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 Bi, Bu Saras, cepetan ngumpet, Bi. Ngumpet. Alah, eta mah kudu ngumpet.
jangan-jangan Putih jatuh lagi. Aduh, kalau sampai dia celaka, nanti orang malah jadi curiga lagi. Terus dia ngomong yang enggak. Enggak, ini nggak boleh terjadi. Putih, Udah cepetan kolong meja. Oh iya, meja ntar cepet. Cepetan. Putih. Ternyata kamu di sini toh. Terus gimana? Udah selesai belum benerin gentengnya? Udah, Bu. Oh, kok kamu ada di sini sih? Tadi turun dari genteng pakai apa? Lewat pohon, Bu. Saya tadi lompat ke pohon. Terus turun ke sini. Bu Saras nyariin saya ada apa? Kamu kan tadi belum siapin makan malam ya? Ya, Bu. Jangan lama-lama ya. Bi Romla, Bi Yun. Udah aman, Bi. Keluar, Bi. Aduh, sempit banget, Yun. Bi, biasanya Bu Saras kalau malam itu pergi. Itu kesempatan kita untuk ngejalanin rencana kita ya, Bi. Semakin cepat, semakin baik untuk Papa. Ya udah, mendingan Bibi sekarang cepetan pergi deh. Takut ketahuan sama Bu Saras. Nanti saya telepon. Udah, Yuyun aja duluan yang pulang. Saya mau bantuin Non Putih masak. Kan biasanya juga saya yang masak jam segini. Buat Non Putih sama Pak Wijaya. Udah sono pulang. Bi, Non, Bibi udah gak kerja di sini lagi. Ini udah tugas aku sekarang, ya. Saya mau digaji apa kagak? Saya mah tetep Non. Pengen kerja di mari. Pengen berbakti sama keluarga ini. Ya tuh kalau kayak gitu mah saya juga kepengennya kompak aja lah. Saya di sini juga aja. Sini Yunar. Ya udah iya ya. Ya udah, tos ya. Senior. Ya udah, ayo. Non Putih. Itu ayah, potong ya? Di sini aja. Ini kita ngapain kesini? Semenjak mamaku menikah, Mama udah gak peduli lagi sama aku. Mama lebih peduli sama Putih. Apalagi pas papa sakit. Mama jadi makin gak ada waktu buat aku. Jadi aku jadi makin kangen sama papa kandung aku. Mana ya kuburan yang kira-kira pas buat dijadiin kuburan bokap gue?
Nah, ini cocok nih. Merah kangen banget sama papa, Pak. Kasihan Merah. Dia pasti kangen banget sama papanya. Sekarang kamu kejar Ibu tadi, bawa dia kemari. Soalnya keadaan Pak Wijaya ini sekarang sedang drop sekali. Dia bisa ya, memorinya terganggu dan bisa hilang ingatan. Aduh, Putih pasti sedih banget. Kondisi Om Wijaya parah lagi. Tapi untungnya Om Wijaya masih hidup. At least dia masih punya keluarga. Aduh, kasihan Merah. Nyebelin banget sih Reza. Gue udah susah payah nyari kuburan, pura-pura nangis. Peluk gue kayak buat tenangin gue. Ini cuma ngeliatin dari jauh doang. Jangan-jangan dia malah mikirin si Putih lagi. Papa, Merah kangen banget sama Papa, Pak. Papa kenapa sih ninggalin Merah tuh cepet banget. Papa Merah tuh gak ada yang peduli lagi sama Merah, Pak. Merah kangen banget sama Papa. Kamu harus sabar ya. Papa kamu pasti akan sedih kalau lihat kamu sedih juga. Right? Yang penting sekarang kamu doa. Pasti dia bahagia. Gimana? Iya, Reza. Berhasil juga rencana gue. Reza percaya kalau ini makam bokap gue. Setelah ini gue pasti jadi lebih deket sama Reza. Putih, lihat aja. Sebentar lagi gue bisa misahin lo sama Reza. Mas, makan dulu ya. Aku suapin ya. Dihabisin ya, Mas. Karena habis ini aku harus nyuntikin kamu. Kata dokter, kamu harus ada obat tambahan. Aku harus jagain papa. Gak mau papa disakitin sama Bu Saras. Aku ambil minum dulu ya. Mas, diminum dulu. Yaudah, sekarang Mas berbaring dulu ya.
Bu Saras nyuntik papa. Itu obat apa ya? Apa mungkin obat itu yang bikin papa jadi emosian kayak tadi siang? Ya Allah, ini gak boleh dibiarin. Sujaya, aku harus terpaksa ngasih kamu obat-obatan ini. Dengan begitu, kamu akan tunduk sama aku, Mas. Sepertinya ada orang yang merhatiin aku. Siapa ya?